Bagi teman-teman, 2000 tahun yang lalu, ada seorang yang rela disiksa dan mati di kayu salib. Dia adalah Tuhan Yesus. Tapi pada hari ketiga, dia bangkit. Sungguh ajaib. Berita ini telah tersebar sampai ke seluruh dunia. Untuk merayakan kebangkitannya, Tabernacle Kids akan mengadakan ibadah online Paskah yang istimewa. Ingat, tanggal 4 April pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Acaranya adalah pujian dan firman Tuhan, panggung boneka, persembahan pujian Batita Balita, persembahan pujian Iman Harap Kasih, dan persembahan guru-guru sekolah minggu. Dan bagi kalian yang mengikuti lomba Paskah, ada pengumuman pemenang lomba Paskah. Sekali lagi, catat tanggalnya, tanggal 4 April pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Demikian breaking news hari ini, saya Simfoni melaporkan. Sampai jumpa. Shalom, selamat pagi adik-adik semuanya. Puji Tuhan, kita bertemu kembali. Semuanya dalam keadaan baik kan? Puji Tuhan. Hari ini kita akan mulai ibadah kita. Sebelumnya, ada yang mau main games? Iya betul, tuh banyak sekali yang ngomong, mau Kak, mau. Hari ini, games kita berjudul Matematika Cerita Alkitab. Apaan sih Kak, Matematika Cerita Alkitab? Kakak akan kasih soal matematika, kalian tebak. Soal ini sesuai dengan cerita Alkitab yang mana ya? Kalian siap? Oke, siap? Perhatikan baik-baik ya. Soal pertama. 70 kali 7 kali sama dengan cerita Alkitab yang mana? 70 kali 7 kali sama dengan cerita Alkitab yang mana? Ada yang tahu? Tuh. Ada yang tahu tuh? Ya. Tahu semuanya? Wow, keren. Betul. Perumpamaan tentang pengampunan. Dalam Matius 18 ayat 21 sampai 35. Wow, hebat. Kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Oke. Soal kedua, 300 dikali 50 dikali 30. Apa ya Kak? 300 dikali 50 dikali 30. Rasanya pernah ingat angka-angka ini? Di mana ya? Ada yang tahu? Kasih clue ya. Kalau panjangnya 300? Udah tahu? Ada yang udah tahu nih. Mau clue lagi? Oke. Kalau lebarnya 50? Ada yang tahu tuh? Ya, apa? Yeay, betul. Cerita Bahtera Nuh. Ya, 300 hasta, 50 hasta, dan 30 hasta. Hebat. Soal berikutnya. 7 ditambah 7 ditambah 7. Apa itu ya? 7 tambah 7 tambah 7, 21 Kak. Bukan cerita Alkitab. Ayo, ada yang tahu? Ada tuh beberapa yang tahu tuh. 7 tambah 7 tambah 7. Cerita apa? Kasih clue? Oke. 7 tahun, 7 hari, 7 tahun. Hayo, apa? Iya, ada yang udah tahu nih. Kasih tahu dong temennya, bisa nggak? Di WA. Ya,
7 tahun, 7 hari, dan 7 tahun adalah cerita dari Yakub dan Rahel ya. Yakub bekerja pada Laban 7 tahun dan 7 tahun lagi dia bekerja lagi untuk Laban ya. Oke, hebat semuanya. Wah, keren nih. Apa sih Kak 7 harinya? 7 harinya kan Yakub nih bekerja pada Laban 7 tahun untuk dapetin Rahel. Tapi Laban memberikan Lea. Jadi harus menunggu 7 hari lagi dan bekerja lagi 7 tahun lagi untuk dapatkan Rahel. Ya, oke. Soal terakhir. 50 dikurangi 45 dikurangi 40 dikurangi 30 dikurangi 20 dikurangi 10. Wah, banyak amat, Kak. Dikurang. Apa ya? Kalian sudah belajar nih beberapa bulan yang lalu. Ada yang tahu? Dikasih clue lagi. Boleh lah, boleh. 50 orang, 45 orang, 40 orang, 30 orang, 20 orang, dan 10 orang benar. Ada yang tahu? Ada yang tahu tuh. Apa? Betul. Doa syafaat Abraham. Abraham menawar pada saat Sodom dan Gomora akan di bumi hanguskan. Abraham berdoa dan menawar, jika ada 50 orang Tuhan, orang benar, apakah engkau akan menghanguskan Sodom dan Gomora? Menawar lagi Abrahamnya. Menawar lagi, dan menawar lagi. Ya, oke. Games kita cukup hari ini. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau menghadap hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kita adalah anak-anak kesayangan ya Tuhan. Kita mau beri yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih. Kau telah memilihku, menyebutku kesayanganmu. Kau yang menjadikanku sebagai anakmu, memanggilmu Bapa. Ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik di setiap waktu. Ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kau Bapakku dan ku anakmu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami anak-anak kesayangan-Mu Tuhan. Kau telah memilihku, menyebutku kesayangan-Mu. Kau yang menjadikanku sebagai anakmu, memanggilmu Bapa. Ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik di setiap waktu. Ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan
waktu ku angkat tanganku menyembahmu selalu. Kaulah Bapa-Ku dan ku anakmu. Ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik di setiap waktu. Ku angkat tanganku menyembahmu selalu. Kaulah Bapa-Ku dan ku anakmu. Kaulah Bapa-Ku dan ku anakku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat kesempatan pagi hari ini. Kami mau memuji memuliakan Tuhan. Kami mau memberi yang terbaik buat Tuhan. Sebab Tuhan Yesus terlebih dahulu memberi yang terbaik untuk kami Tuhan. Tuhan, kami tidak bisa membalas kasih-Mu yang luar biasa. Darah-Mu yang tercurah di kayu salib untuk menebus dosa kami. Kami hanya bisa memuji memuliakan Tuhan. Oleh karena itu kami mau dengan sungguh-sungguh memberikan pujian kami yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah kami. Haleluya. Amin. Adik-adik, yuk kita bangkit berdiri. Kita berikan yang terbaik pujian kita untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib menebus dosa kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus kau mati di salib, bangkit untuk selamatkan dunia. Ampuni segala dosaku, Kau juru selamat dan Tuhanku. Ubahkan ku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. Ubahkan ku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Yesus kau mati di salib, bangkit untuk selamatkan dunia. Ampuni segala dosaku, Kau juru selamat dan Tuhanku. Ubahkan ku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. 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 Terima kasih Tuhan. Kami mau hidup bagi Tuhan. Kami mau lakukan apa yang jadi perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yuk, adik-adik, Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Allah yang sudah menebus kita. Allah yang sudah bangkit. Ajaib segala perbuatan Tuhan kita. Haleluya. Ajaib Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tak terbayang kebesaran, tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan.
Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Haleluya. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak kuasa memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Haleluya. Tak terbayang kebesaran dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Haleluya. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak kuasa memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak kuasa memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Haleluya. Haleluya. Sungguh ajaib Engkau Tuhan. Tiada Allah seperti Engkau. Kau yang layak kami tinggikan. Kau yang layak kami sembah. Haleluya. Terima kasih. Mari tepuk tangan buat Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak kuasa memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak kuasa memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak kuasa memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Haleluya. Dia Raja segala raja. Dia yang layak kita tinggikan. Dia yang layak kita sembah. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita lebih lagi siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan, untuk menerima firman Tuhan.
karyanya yang terbesar sudah Tuhan lakukan di atas kayu salib, menebus dosa-dosa kita. Kita bersyukur, Allah kita luar biasa. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku.
Adik-adik, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik. Engkau yang kami kagumi karena kasih-Mu yang luar biasa. Tidak ada Allah lain selain Engkau Tuhan. Engkau Bapa yang sungguh baik. Kau telah menebus dosa kami. Dengan darah yang mahal, Tuhan telah membayar kami, menebus segala dosa kami. Terima kasih Tuhan. Ini pujian kami, ini penyembahan kami. Kami percaya hati Tuhan disenangkan atas kami. Bapa, tiba saatnya kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan, pimpin ibadah kami selanjutnya. Tuhan, Engkau berkati, Engkau urapi kakak yang akan bercerita. Tuhan, kami mau menjadi pelaku firman-Mu, bukan hanya mendengar saja. Roh Kudus, Kau tolong kami, penuhi kami, berikan kekuatan untuk kami menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, happy Sunday. Gimana nih kabarnya? Pasti sehat-sehat semua kan? Dan sekolahnya lancar dong, karena Tuhan selalu berserta dengan kita. Adik-adik, sebelum kita mulai firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Kita berdoa ya. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, puji syukur boleh kami panjatkan kepadamu Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau pimpin firman-Mu ini agar dapat kami pahami dan kami mengerti, sehingga dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan Tuhan, biarlah kami untuk duduk diam mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, karena akan mulai firman Tuhan hari ini dengan sebuah kisah yang judulnya Pengorbanan Katak Tua. Adik-adik pernah dengar kisah ini? Udah pernah dengar belum? Tapi kalau udah pernah dengar juga, gak apa-apa ya, kita dengerin sekali lagi. Ada suatu hutan, ada desa katak. Desa katak ini hidup dengan tentram warganya, para katak tentunya. Tapi suatu ketika warga katak mulai hilang satu persatu karena ada ular yang memangsa mereka, yang membuat warga katak menjadi resah dan khawatir. Aduh, gimana nih? Karena hal tersebut, mereka melakukan perundingan untuk berkumpul mengadakan rapat yang membahas bagaimana cara kita mengusir ular yang dipimpin oleh Raja Katak. Baik, para wargaku, ada yang punya ide bagaimana cara kita mengusir ular? Maaf, Baginda, saya tidak tahu. Saya tidak punya ide. Saya juga yang mulia, saya tidak punya ide. Aduh, bagaimana ini? Masa tidak ada yang punya ide dari kalian yang sebanyak ini? Kemudian muncul satu ekor katak yang berani berpendapat. Katak ini sudah tua. Maaf Baginda, saya mempunyai ide. Bagaimana kalau kita korbankan satu ekor katak? Katak ini akan dilumuri tubuhnya dengan racun, sehingga saat ular menerkamnya, ular itu mati. Sehingga desa katak menjadi bisa hidup dengan tenang.
Itu ide yang bagus. Tapi, apakah ada yang mau dikorbankan? Maaf Baginda, bagaimana kalau saya saja? Lagi pula, saya ini sudah tua. Apakah Anda yakin dengan keputusan Anda? Iya Baginda, karena dengan satu pengorbanan seekor katak, maka desa katak akan menjadi aman kembali. Baik, mari kita laksanakan rencana tersebut. Dan kemudian, warga katak membaluri katak tua ini dengan racun. Kemudian mereka berkumpul di tempat biasa. Ular itu muncul. Dan kemudian mereka meninggalkan katak tua ini. Sehingga katak tua ini menjadi umpan. Dan kemudian saat ular datang, ular tersebut langsung menerkam katak tua ini. Tapi tak lama kemudian, ular ini guling-guling. Karena ular ini teracuni, sehingga tak lama kemudian ular itu mati. Dan desa katak menjadi hidup dengan bahagia kembali dan aman dari ular. Adik-adik, apa sih yang bisa kita ambil dari kisah tersebut? Ya, betul, dengan pengorbanan. Tapi kita sendiri sudah mengalami yang namanya pengorbanan loh. Pengorbanan di mana Tuhan Yesus disalib untuk menyelamatkan kita. Dengan pengorbanan Tuhan Yesus, kita selamat. Coba mari kita saksikan klip berikut ini. Dan orang-orang yang menahan Yesus mengolok-olokkan dia dan memukulinya. Mereka menutupi mukanya dan bertanya, "Cobalah, katakan siapakah yang memukul engkau?" Dan banyak lagi hujat yang diucapkan mereka kepadanya. Dan setelah hari siang, berkumpullah sidang para tua-tua bangsa Yahudi dan imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu mereka menghadapkan dia ke mahkamah agama mereka, katanya, "Jikalau engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami." Jawab Yesus, "Sekalipun aku mengatakannya kepada kamu, namun kamu tidak akan percaya. Dan sekalipun aku bertanya sesuatu kepada kamu, namun kamu tidak akan menjawab. Mulai sekarang, Anak Manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa." Kata mereka semua, "Kalau begitu, engkau ini anak Allah?" Jawab Yesus, "Kamu sendiri mengatakan bahwa akulah anak Allah." Lalu kata mereka, "Untuk apa kita perlu kesaksian lagi? Kita ini telah mendengarnya dari mulutnya sendiri." Lalu bangkitlah seluruh sidang itu, dan Yesus dibawa menghadap Pilatus. Di situ mereka mulai menuduh dia. Katanya, "Telah kedapatan oleh kami bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami dan melarang membayar pajak kepada Kaisar. Dan tentang dirinya, ia mengatakan bahwa ia adalah Kristus, yaitu Raja." Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Kata Pilatus kepada imam-imam kepala dan seluruh orang banyak itu, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini." Tetapi mereka makin kuat mendesak. Katanya, "Ia menghasut rakyat dengan ajarannya di seluruh Yudea. Ia mulai di Galilea dan sudah sampai ke sini." Ketika Pilatus mendengar itu, ia bertanya, apakah orang itu seorang Galilea?
Dan ketika ia tahu bahwa Yesus seorang dari wilayah Herodes, ia mengirim dia menghadap Herodes, yang pada waktu itu ada juga di Yerusalem. Adik-adik, dari video tersebut kita bisa lihat bahwa Tuhan Yesus diadili di Mahkamah Agung dan Pilatus. Tapi sebenarnya Tuhan Yesus itu tidak pernah berbuat dosa, tidak pernah berbuat kesalahan, dan selalu hidup suci di hadapan Allah. Tapi karena imam-imam besar tidak suka dengan Tuhan Yesus, sehingga mereka membuat yang namanya saksi-saksi palsu, yang menuduh Tuhan Yesus menghina Allah. Padahal Tuhan Yesus tidak melakukannya, karena dia adalah anak Allah. Padahal manusialah yang sebenarnya harus dihukum. Karena manusia banyak sekali berbuat dosa. Dan sejak kejatuhan manusia pertama kali ke dalam dosa, yaitu Adam dan Hawa, dengan memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, manusia mempunyai yang namanya dosa keturunan, sehingga tidak ada satupun manusia yang tidak berdosa. Kalau misalnya hubungan awal manusia dan Allah itu rapat, kita bisa dilihat kalau misalnya di Kejadian itu Tuhan Yesus berjalan mengelilingi Taman Eden dan bertemu langsung dengan Adam dan Hawa. Tapi semenjak kejatuhan manusia dengan dosa, adanya jarak antara Allah dengan manusia. Dan manusia cenderung melakukan dosa. Tapi dengan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, akan membuat penghubung antara jarak tersebut. Sehingga manusia dapat selamat. Padahal, kalau misalnya manusia tidak diselamatkan, manusia harus menerima hukuman, yaitu maut. Tapi kasih karunia Tuhan kepada kita, atas pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, kita dapat diselamatkan. Adik-adik tahu nggak persamaan dari kisah Kana yang ceritakan di awal dengan kisah Tuhan Yesus? Persamaannya adalah dengan pengorbanan satu orang, maka banyak orang dapat terselamatkan. Maka daripada itu, kita harus yang namanya berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Karena cinta kasihnya pada kita diselamatkan, sehingga kita bukan menerima hukuman maut, tapi mendapatkan keselamatan yang dari Tuhan. Ayat untuk hari ini diambil dari Yesaya 53 ayat 5. Dia tertikam oleh pemberontakan kita, dia diremukkan karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Sekali lagi ya, Yesaya 53 ayat 5. Dia tertikam oleh pemberontakan kita, dia diremukkan karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilur kita menjadi sembuh. Mari kita tutup firman Tuhan hari ini dengan doa. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, puji syukur boleh kami panjatkan kepada-Mu Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan, dan terima kasih atas pengorbanan-Mu buat kami, menggantikan kami yang seharusnya mendapatkan hukuman, tetapi Engkau rela mati menggantikan kami. Dan Tuhan berkati aktivitas yang kami lakukan setelah ini, dan sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan ucap syukur, haleluya, amin. Maksud minggu ini adalah, kita diselamatkan karena kemurahan Tuhan. Sekali lagi ya, kita diselamatkan karena kemurahan Tuhan. Adik-adik boleh kirimkan kepada bunda-bunda kelas, agar mendapatkan aktivitas yang harus dikerjakan setelah ini. Baik,
ibadah kita telah selesai. Jangan lupa untuk ibadah minggu depan ya, yang dilakukan seperti minggu ini. Sampai jumpa pada kebaktian minggu depan. Bye-bye. Touching every heart, I worship you, I worship you. You are here, healing every heart, I worship you, I worship you. Oh, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Turning lives around, I worship you, I worship you. You are here, mending every heart, I worship you.